Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di tengah keterbatasan hamba-Mu hanya bersandar kepadamu. Biarlah Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu ini, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu Bapa. Terima kasih buat malam ini, kami tetap mau punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom, selamat malam semuanya, tetap semangat sebelum tidur ya. Kita percaya kalau sebelum tidur kita dengar firman, jadi vitamin, jadi kekuatan ya. Kita percaya Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur ya. Hari ini saya akan berkhotbah sebentar ya. Sebentar saudara, saya rubah dulu. Tentang hidup di dalam kepastian, bukan keraguan. Itu tadi salah ya nulisnya, kepalsuan. Hidup ikut Kristus itu ada di dalam kepastian, bukan keraguan ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan sumber masalah ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu solusi masalah. Dia bukan sumber masalah. Makanya hidup ikut Kristus itu adalah hidup di dalam kepastian, bukan keraguan lagi. Seperti kalau kita hari ini menantikan waktunya Tuhan, ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai tanda tanya, tanda seru bersama Tuhan, ini kok seperti ini, kok jalan hidupnya ndak mulus, berliku-liku Bu Eli, kok sulit. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu bukan sumber masalah, tapi Dia solusi masalah. Dia datang untuk menyelesaikan masalah yang nggak bisa kita selesaikan ya. Bagaimana hari ini keselamatan, kita ini nggak bisa loh menyelesaikan masalah tentang keselamatan. Seberapa kaya kita, mau kita konglomerat, mau kita hebat, kita nggak bisa beli tiket ke surga. Uangmu, kekayaanmu, kepinteranmu, kehebatanmu itu nggak bisa kita beli tiket ke surga. Hari ini siapapun kita sebagai anak Allah, kita sudah diberi anugerah untuk ketika kita mengenal Yesus tetap setia, maka kita mendapatkan yang namanya tiket ke surga itu gratis. Tuhan itu melepaskan kita dari belenggu apapun, belenggu dosa ya, belenggu kebiasaan yang buruk. Bagaimana Tuhan juga memerdekakan saudara dan saya. Hari ini solusi dari kelemahanmu, sakit penyakit, yang namanya kemiskinan, semua Dia itu sumber solusi, bukan sumber masalah. Itu sebabnya hari ini, yuk malam ini saudara yang penuh ketakutan, jangan pernah takut. Sekalipun terlihat di depan itu sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin hari ini engkau menghadapi titik nadir. Bagaimana hari ini tetap tenang, karena pada akhirnya satu pintu yang tertutup di depan itu sudah tersedia banyak pintu. Siapa yang menyediakan? Yaitu sumber solusi masalah dari kehidupan saudara. Makanya pikiran kita hari ini sebelum tidur gak boleh berpikir takut. Kalaupun pintu itu masih tertutup rapat, karena Dia sudah membuka banyak pintu-pintu yang lain yang ada di depan saudara. Mikiri satu pintu, ndak masuk ke
pintu-pintu yang ada di depan. Tapi ketika kita hari ini percaya bahwa hidup saudara dan saya hari ini tidak pernah dirancangkan celaka, ditakdirkan celaka, tapi hidup saudara dan saya selalu ditakdirkan untuk hidup lebih dari pemenang, hidup yang menikmati hari esok, masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Itu sebabnya hari ini ya, makanya kalau anak Tuhan hari ini jangan panik. Ada banyak orang panik ya. Jujur saya ini bukan tidak mau memberi pertolongan buat orang-orang yang DM saya, Bu saya butuh uang ini untuk makan, untuk segala sesuatu, uang sekolah dan sebagainya. Jujur saya bukan tidak mau memberi, tapi justru hari ini kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kaya, pemilik langit dan bumi, sumber di atas segala sumber. Lah kita ini anaknya yang punya hak waris, yang dimana kita ini biji matanya yang mulia. Yang jadi pertanyaannya, kalau kita jadi anak Tuhan yang suka minta-minta, siapa yang dipermalukan? Bapak di surga. Nggak mungkin dia menakdirkan kita hidup sakwelase, hidup dari belas kasihan orang. Please minta dong, tolong, please. Enggak, kita hari ini kalaupun hidupmu lagi dalam keadaan yang kekurangan sekalipun, serba minim, serba pas-pasan, percayalah bahwa hidup kita adalah hidup di dalam kepastian, bukan keraguan. Ketika engkau yakin pasti ngikut Kristus, tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta, maka senyatanya itulah yang terjadi. Kita percaya hari ini sebagai anak-anak Tuhan punya semangat. Hidup saudara dalam perjalanannya boleh berliku-liku, tapi semuanya ada di dalam kepastian, bukan lagi keraguan. Apakah Tuhan sanggup? Apakah aku sanggup? Apakah aku mampu? Apakah aku bisa melewati tahun ini, melewati keadaan yang sulit, di mana bukti baik tidak ada, fakta yang terjadi semuanya buruk, di mana semua yang aku lihat gelap. Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah meragukan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita sebagai anak Tuhan hari ini, hiduplah di dalam kepastian. Tuhan yang pasti dalam hidupmu itu tidak akan pernah digagalkan. Yang pasti yaitu apa? Janji Tuhan juga pasti. Hari ini yang namanya hari esok itu juga pasti. Kita perlu takut apa? Enggak perlu. Yuk kita lihat 3 hal yang akan saya bahas kalau hidup di dalam kepastian. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia ya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana pasti. Jadi tidak ada yang namanya keadaan buruk itu bisa mengubah keputusan Tuhan terlaksana pasti. Kalau keputusan Tuhan terlaksana, berarti keputusan Tuhan itu pasti. Hidup dalam kepastian. Yang pasti keputusan Tuhan tidak mungkin mencelakakan hidupmu. Yang pasti keputusan Tuhan itu tidak mungkin menghancurkan hidupmu, mempermalukan hidupmu. Itu bukan keputusan Tuhan. Lihat ya, Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Hari ini yuk kita sebelum tidur, kita mau berkata buat diri kita sendiri bahwa mengikut Kristus itu selalu ada kepastian. Karena Kristus itu bukan sumber masalah, tapi dia solusi dari masalah.
Ikut Kristus hari ini kenyataan buruk, buktinya buruk, semua yang dilihat buruk, tetapi dia tidak pernah hari ini merancangkan yang buruk untuk hari esokmu. Itu keputusan Tuhan pasti dilaksanakan. Tidak mungkin tidak dilaksanakan, karena firman Tuhan berkata, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang kedua, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kalau firman Tuhan sudah berkata, nak, kamu manusia, kamu bukan Tuhan, kamu ndak punya kuasa menentukan jalanmu. Lihat ya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi yang kedua apa saudara? Jalan Tuhan itu yang akan terlaksana. Hari ini kita ndak tahu kenapa ikut Kristus kok jalannya sulit, sempit, cucuran air mata, hidup dipermalukan. Aduh Bu Eli, kok jalan seperti ini? Tapi percayalah, inilah jalan Tuhan. Kita ndak bisa lari, walaupun kita hebat seperti apapun, kita mau merancangkan jalan kita sendiri, pada akhirnya jalan Tuhan tetap yang terlaksana. Jalan Tuhan itu selalu penuh kepastian, bukan keraguan. Apakah kalau ngelewati jalan pikul salib itu jalan penuh keraguan? Enggak. Apakah kalau jalan hidupmu tambah sulit? Bu Eli, jujur hari-hari ini saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Bu Eli, jalan hidup saya begitu sulit, makin sulit, makin sulit. Sekali lagi, kalau jalan makin sulit, jalani, nikmati, syukuri. Karena kita tidak mungkin mau lari dari jalannya Tuhan. Mau lari kemanapun, Tuhan tahu nanti ditangkap, dibawa lagi ke jalannya. Karena memang yang pasti nanti adalah jalan Tuhan yang akan terlaksana. Hari ini kita mau siapa sih? Kita mau ciptakan jalan hidup sendiri, hutang online, ya nanti makin tidak lihat jalannya Tuhan. Saudara mau cerai, kawin lagi, belum tentu itu jalan yang menurut saudara bahagia. Paling cuman bulan madunya cuman hitungan bulan, mungkin hitungan tahun, tapi selebihnya bukan bulan madu, tapi bulan-bulanan. Bu Eli, sungguh saya menikah lagi. Bener loh Bu Eli, bulan madunya itu cuman bisa dihitung tangan Bu Eli, 3 tahun, tapi selebihnya banyak bulan-bulanan Bu Eli. Katanya pertama-tama honeymoon ya, bulan madu, tapi sekarang Bu Eli bukan madu yang saya minum, racun toksit. Tiap hari toksit hati saya, toksit pikiran saya, menikah sama orang yang kelihatannya so sweet Bu Eli, kayak madu itu lebih manis, so sweet. Aduh Bu Eli, ternyata Bu Eli itu cuman tipuan, bermain cantik. Nyatanya aslinya Bu Eli bobrok. Kita hari ini percayalah, kalaupun jalan hidupmu sulit, tetaplah stay di dalam jalannya Tuhan. Karena manusia tidak punya kuasa menentukan jalannya. Saudara jangan ambil jalan pintas, seolah-olah ini menjanjikan. Alangkah lebih baik kita tetap stay di dalam jalannya Tuhan. Kita tetap setia, tapi jalan ini penuh kepastian, bukan jalan yang meragukan.
Waktu hidup saya setia jadi istri, ini jalan kepastian. Sekalipun yang saya hadapi penuh tanda tanya, penuh tanda seru akan masa depan saya, tapi saya percaya firman ini jelas berkata, Eli, engkau tidak punya kuasa loh untuk menentukan jalanmu, tapi jalanku itulah jalan yang penuh kepastian. Kalau kita pilih jalan hidup kita sendiri, maka jalan itu akan yang menjadi tanda tanya, tanda seru, keraguan. Tapi jalan Tuhan selalu kepastian. Yang ketiga, orang yang berjalan tidak punya kuasa menetapkan langkahnya. Langkah Tuhan itu tetap yang tertepat, yang pasti, tidak perlu diragukan. Makanya ada firman yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hari ini melangkah aja, jangan terpuruk. Tuhan bilang gini, kalau aku yang menetapkan langkah-langkahmu, berarti aku ini selalu tahu. Nggak usah terpuruk, langkah aja. Wong disuruh melangkah, walaupun ada orang jahat, ada yang mau jatuhkan hidupmu, ada yang namanya badai di depan. Ikut Kristus bukan jalan tol. Ada banyak tantangan. Sudah berdoa, sudah puasa, sudah ini. Ya, saya pernah kesaksian dulu, ada orang yang kesaksian. Dia kecewa sama Tuhan. Dia berkata, kenapa Bu Eli? Padahal Bu Eli, saya ini adalah setia. Satu rumah Bu Eli sudah setia melayani Tuhan. Setia. Suami saya juga setia. Tapi kenapa pada waktu COVID kok suami saya diambil Tuhan? Dan pada waktu suami saya diambil Tuhan, Bu Eli, ternyata Bu Eli bukan hanya berhenti sampai di sini. Suami saya meninggal kena COVID dan meninggalkan sejumlah hutang. Sampai yang namanya aset-aset itu semua sudah masuk sekolah. Sekolah di bank semua, Bu Eli. Kira-kira Tuhan ini gimana? Kadang ikut Tuhan itu ndak masuk akal loh saudara ya. Seperti khotbah saya beberapa saat, Abraham disuruh bunuh. Katanya perintahnya jangan membunuh. Lah ini kok disuruh membunuh. Kadang-kadang memang kalau kita pikir kok ndak masuk akal. Ndak masuk akal. Mungkin hari itu orang yang bercerita sama saya juga cerita, ndak masuk akal. Lah Tuhan itu tahu selama ini saya itu ndak kerja, cuman gantungin kerjaan itu sama suami bantu-bantu. Lah kok hari ini Bu Eli sudah diambil di masa COVID, anak-anak belum mentas, masih perlu biaya, kok ya ditinggal sederetan hutang. Saya cuman bilang gini, jangan bersungut-sungut. Percayalah, melangkah aja. Satu hari lepas satu hari. Karena Tuhan itu selalu, ikut Kristus itu selalu langkahmu sudah ditetapkan. Dia itu punya kepastian. Yang pasti ketika engkau melangkah, itu bukan melangkah dalam keraguan, tapi melangkahnya dalam kepastian. Pasti melangkah satu hari lepas satu hari, kita tahu sekalipun tidak masuk akal, tapi dia bukan sumber masalah. Dia itu solusi dari masalah kita. Lah kalau saudara mau lari, saudara mau cari solusi di mana? Yang bisa memberikan solusi yang tertepat, yang pasti, tidak ada keraguan, ya cuman Tuhan. Karena semuanya akan terlaksana, kita ini tidak punya kuasa, Dia yang punya kuasa. 3 hal yang akan saya bahas. Kenapa hidup dalam kepastian bukan keraguan? Karena yang pertama, keputusan Tuhan yang terlaksana.
Yang kedua, jalan Tuhan itu yang terlaksana. Keputusannya penuh kepastian, jalan Tuhan penuh kepastian, langkah Tuhan itu juga penuh kepastian. Karena langkah Tuhan itu langkah yang tertepat. Tidak ada hari ini kalau Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah, berarti kita harus maju, melangkah. Besok tidak melihat, besok pasti ada pengharapan. Besok belum melihat, besok pasti ada pengharapan. Dan saudara, jangan berhenti. Kalau Tuhan menetapkan langkahmu, berarti teruslah melangkah. Tidak punya uang Bu Eli, melangkah dengan 3, berdoa, beriman, berharap. Besok tidak lihat lagi, berdoa, beriman, berharap. Melangkah, percayalah. Doa-doamu akan menjadi kuasa yang besar, mengubah masalahmu. Imanmu akan menggeser gunung masalah jadi gunung berkat. Pengharapanmu akan melihat hasil yang tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya 3 hal ya. Jadi apa? Keputusan Tuhan penuh kepastian, jalan Tuhan penuh kepastian, langkah Tuhan itu tetap yang tertepat. Jadi melangkahlah. Apa yang pasti hari ini jangan berhenti. Tetap percaya keputusan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun tidak masuk akal. Jalani, jalan bonyok, jalan tidak melihat jalan keluar, jalani. Teruslah melangkah bersama Tuhan. 3 hal, yuk bahas satu persatu. Tidak usah takut. Dan hari ini ibu yang ngalami masalah itu kelihatannya sulit ya. Tidak punya suami, ditinggali hutang, anak 3 belum mentas, tidak pernah kerja. Tapi hari ini ibu ini bisa loh saudara. Satu persatu Tuhan selesaikan. Rumahnya juga tidak jadi disita bank ya. Dan ibu ini diberkati pekerjaan, yang mana pekerjaan ini bisa mengcover kehidupannya sampai anaknya. Mungkin sudah 3 tahun ini suaminya meninggal, tapi Tuhan itu bukan sumber masalah. Ketika ibu ini tetap setia, ngerti nggak ngerti, enak ndak pakai akal logika, ndak marah, dia tetap ngikuti tracknya Tuhan. Ibu ini hari ini bersama ketiga anaknya, dia tetap survive, tidak meminta-minta, tapi hikmat, kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahkan rumahnya tidak disita bank, justru dia dapat pekerjaan yang baru. Itu pasti. Ikut Tuhan itu penuh kepastian, bukan keraguan lagi. Percayalah, malam ini sebelum kita tidur, kita yakin bahwa ikut Tuhan itu selalu bertemu solusi, bukan menemukan sumber masalah. Hari ini yuk 3 hal. Bagaimana keputusan Tuhan yang terlaksana? Yang pertama, apa yang Tuhan laksanakan? Yang pertama, janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak usah takut. Hidupmu percayalah, keputusan Tuhan. Saya terlalu yakin. Kenapa kalau setiap kali keadaan saya tambah buruk, saya cuma bilang gini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Janji Tuhan yes dan amin. Saya selalu berkata seperti itu. Mungkin keadaan hidup keuanganmu susah, katakan aja yang gampang. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Yes dan amin. Hari ini tidak ada jalan lain. Ini kepastian. Yes dan amin itu pasti. Pasti. Namanya yes dan amin. Sudah yes amin lagi ditutup ya. Jadi kalau kita ragu hari ini, lebih baik berkata yes dan amin daripada kita berkata gini, apes, aduh Tuhan, celaka. Semakin berkata celaka berarti saudara mulai hidup dalam keraguan. Kalau kita hari ini hidup dalam kepastian apapun, mungkin kita divonis, ada orang ya, kita berdoa buat ya, saya lagi bergumul, saya juga sedih. Saya dengar ya salah satu jemaat kemarin ketemu saya, dia berkata, Bu,
Kanker saya dari stadium 2 sekarang menjadi 4B. Kalau sudah 4B itu sudah akhir ya saudara. Kanker itu levelnya 4. Masih 4B dan sudah menjalar. Buat saya ketika saya selama kebaktian, hati saya sedih gitu. Saya cuman bilang gini, Tuhan, ini orang yang setia. Saya tahu dia orang yang setia. Dia berani bayar harga untuk ketaatannya mengikut Kristus. Dia sudah hidupnya itu lempeng, saudara. Lempeng artinya dia itu setia. Itu sebabnya ketika dia berkeluh kesah, Bu, doakan saya. Hari itu ketika dia ngomong, Bu, doakan saya yang hampir mau nangis rasanya ya. Tapi karena ketika saya melihat ketegaran hatinya, dia bilang gini, saya tetap percaya kok sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, semua keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya percaya hari ini tidak ada jalan lain. Bilur-bilurmu ada di dalam tubuhku, menyembuhkan aku. Yes dan amin. Kalau dokter sudah menvonis kanker dan stadium akhir yang sudah tidak ada jalan keluarnya, kita tetap percaya. Vonis dokter itu bukan pasti, tidak ada. Vonis dokter, vonis apapun prediksi manusia, prediksi siapapun hari ini itu bukan kepastian. Tapi kita tahu keputusan Tuhan lewat janji Tuhan itu yang pasti. Makanya jangan digoyahkan imannya. Yes dan amin. Bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Ayatnya catat ya, di 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yes, janji Allah. Itulah sebabnya oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi mulai hari ini yuk kita belajar ya. Setiap kali kita lihat keadaan buruk, jangan lagi meragukan Tuhan, tapi hiduplah dalam kepastian yes dan amin. Katakan firman, karena ketika saudara mengatakan amin, itu untuk kemuliaan Allah. Tapi kalau saudara mengatakan mati aku, celaka aku, maka kita sedang memuliakan iblis. Yang kedua apa saudara? Janji Tuhan itu, keputusan Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berarti selain yes dan amin, janji Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan lalai. Artinya pasti digenapi. Itu yang kedua. Janji Tuhan itu apa? Murni. Tadi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap kelalaian. Jadi janji Tuhan itu yes dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Yang ketiga, janji Tuhan itu murni, yaitu Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi yang pasti-pasti itu yes dan amin, pasti digenapi, murni. Itu yang hari ini kita yakini. Tidak ada keputusan Tuhan yang tidak terlaksana. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan itu murni. Makanya hari ini yuk, jangan meragukan Tuhan. Apa yang kau remai di dalam janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, senyatanya itu yang sedang dalam perjalanan untuk digenapi. Keputusan Tuhan itu percayalah akan apa? Akan hari esok, saudara tidak usah ragu. Janji Tuhan akan hari esok, harapanmu tidak akan pernah hilang, masa depanmu selalu ada. Yes, pasti digenapi. Yes, murni janjimu. Mau keadaan buruk, mau keadaanmu ancur-ancuran, tapi yang pasti janji Tuhan itu murni, sudah dimurnikan. Hari ini percayalah, kebenaran firman itu pasti memerdekakan saudara.
Janji Tuhan itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Yang kedua, yuk jalan Tuhan terlaksana ya. Jadi hari ini yang pertama, keputusan Tuhan yaitu apa? Janji ya dan amin tergenapi, janji murni. Apapun sakit penyakit semua, tidak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan. Sekali dia berjanji, dia pasti akan genapi. Jalan Tuhan terlaksana. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Kenapa kita percaya bahwa jalan Tuhan itu jalan penuh kepastian yang menuju sukses? Saudara, jangan meragukan jalannya Tuhan. Kalau saya hari ini bisa happy, bisa sukacita, itu karena saya yakin jalan Tuhan itu jalan yang penuh kepastian. Daripada milih jalan orang berdosa, kelihatannya enak, kaya, cepat pulih, pakai jasa-jasa dunia. Tapi senyatanya kalau itu bukan jalan Tuhan, maka jalan itu tidak akan penuh kepastian. Hari ini tinggallah Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Lihat ya, kepastiannya jadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hari ini percayalah, jalan Tuhan itu sekalipun tidak enak tapi penuh kepastian saudara. Hari ini tidak ada fakta buruk ya yang bisa menggagalkan apa yang namanya jalan Tuhan, yaitu apa saudara? Tetap akan mengangkat saudara menjadi kepala. Hidupmu tidak akan jadi ekor, itu sudah pasti. Itu sudah jalannya Tuhan, itu selalu gini saudara. Ya, sekalipun untuk melewati mencapai puncak, saudara harus melewati lembah, naik turun, tapi tetap arahnya naik ya. Nggak pernah jadi ekor, nggak pernah turun. Yang kedua, selalu naik bukan turun, selalu berhasil beruntung bukan buntung. Itu jalan Tuhan. Sebonyok-bonyoknya orang benar, tetaplah yakin jalan Tuhan itu penuh kepastian. Apa Bu Eli? Karena jalan itu ditutup dengan jalan yang naik, jalan yang jadi kepala, jalan yang berhasil beruntung bukan buntung. Bukan hari ini engkau jadi ekor, arahmu turun, enggak ada. Semua keputusan jalan Tuhan itulah yang penuh kepastian. Apapun fakta burukmu, tidak bisa gagalkan janji Tuhan. Kelemahan kita pasti akan berakhir dengan kemenangan, dan kegagalan kita akan berhasil untuk beruntung. Itu sebabnya jangan berkecil hati. Tapi apa yang perlu kita lakukan di jalan Tuhan? Dengar. Seringkali kita maunya jalan yang shortcut. Kita tidak mau belajar dengar perintah Tuhan. Kita nggak mau menjalani apa? Melakukan perintahnya dengan setia. Seringkali kita on off. Seringkali di jalan Tuhan itu jalan yang jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau ikut jalannya Tuhan penuh kepastian, kita ini harus dengar, lakukan firman, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu jalannya Tuhan. Hari ini pastikan kalau kita mau menikmati jalan Tuhan, jangan pernah hidup hari ini dengar apa kata orang. Lakukan aja setia. Sudahlah, hari ini engkau tetap disakiti, ya baik aja. Setia, lakukan baik. Setia mengampuni, setia mengasihi. Itu sebabnya ketika jalan Tuhan itu jalan yang penuh kepastian, maka kita tidak akan pernah takut. Yang terakhir ya, bagaimana langkah Tuhan itu yang tertepat. Jangan
mempercepat waktunya Tuhan. Apa yang hari ini jangan mempercepat waktunya Tuhan? Yang pertama, hari ini percayalah, cara langkah yang tertepat yaitu ikut Tuhan. Nggak usah mempercepat waktunya Tuhan, karena Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Melangkahnya dengan apa? Ya bertahan aja. Orang bertahan aja pasti memperoleh hidup dan selamat. Siapa yang hari ini rumah tangganya digoncang pihak ketiga, jangan pilih cerai. Walaupun sekitarmu berkata bodoh, hidup ini kesempatan. Eli, kamu berhak bahagia. Bisa banyak pilihan, bukan hanya inisial N nyoto. Ada Ali, ada Budi, ada Bambang, ada yang namanya Denny, ada yang namanya Eko, ada yang namanya Filipus. Kok banyak pilihannya? Ya itu lah, kenapa setia sama inisial N, Eli? Lebih baik yuk ada banyak pilihan. Kamu bisa pilih mungkin di antara 5, Ali, Budi, yang namanya Cipto, yang namanya Doni, yang namanya Eko. Mungkin ada salah satu ini yang terbaik. Pilihannya banyak, kenapa mau setia sama N terus? Tapi buat hidup saya tahu Tuhan bilang gini, walaupun lo Eli yang namanya N itu ndak setia, ya melangkah aja. Kamu melangkah, istri yang setia, istri yang setia, suami ndak setia, istri setia, istri setia, istri ndak setia, suami melangkah setia dan setia. Kenapa? Ya bertahan. Lah orang bertahan, firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu bertahan, Matius 24 ayat 13, kamu akan selamat. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup rumah tanggamu kembali. Lah kita takut apa? Takut apa? Daripada milih A, B, C, D, E, nanti dipilih yang kelihatannya ganteng, ternyata bongkeng, ndak punya uang, aduh ketipu lagi, sakit hati lagi. Sudah sakit hati sama suami pertama, menikah kedua, sakit hati suami kedua, lama-lama hidup hanya untuk disakiti terus. Lah kita harus move on. Sudahlah, yang pertama nyakiti hati, melangkah aja. Kita jangan sakit hati, sukacita, bertahan aja. Suatu kali janji Tuhan itu penuh kepastian. Dia sudah menetapkan langkah-langkah. Melangkah aja, nanti akan memperoleh kembali rumah tangga dipulihkan, keuangan akan dipulihkan. Apalagi saudara, namanya hari esok semuanya akan saudara peroleh. Itu firman loh saudara. Jangan pernah meremehkan firman. Makanya hari ini tenang. Nanti yang tadinya mau hatinya duk, lihat keadaan, lihat fakta, mulai nanti malam tidurnya sudah lupa. Kenapa? Ya tahu, hidup ikut Kristus sudah penuh kepastian. Kenapa sih kita mau stres minum obat penenang, apalagi minum Baygon rasa orange? Itu namanya saudara meragukan Tuhan. Lah kalau tahu Tuhan itu pasti dia dia solusi masalah, bukan sumber masalah. Lah kita takut apa? Yang pertama bertahan, yang kedua percaya saja, pasti melihat jalan. Walaupun tidak ada jalan, hari ini percaya saja, lautnya nanti Tuhan yang membelah. Yang ketiga apa Bu Eli? Berharap saja. Kalau orang berharap saja, itu pasti melihat hasilnya tidak mengecewakan dan memalukan. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang gini, Eli melangkah aja. Melangkah itu gak usah lihat fakta, sudah buta sama fakta. Kamu melangkah cuma lihat Tuhan. Hari ini bertahan. Rumah tanggamu bonyok, bertahan. Suamimu ndak setia,
bertahan. Istrimu ndak setia, bertahan aja. Sudah bertahan. Bertahan tuh memang ndak enak. Kalau bertahan, disayangi suami, uangnya kenceng, lah bertahan toko sepi, usaha sepi, suami selingkuh, suami pelit, suami kasar mulutnya. Siapa yang mau bertahan? Tapi kita bertahan hari ini karena kita tahu pasti bahwa bertahan bersama Kristus itu ada sesuatu yang ditutup dengan kepastian. Pasti memperoleh kembali hidup rumah tangga, hidup keuangan. Hari ini pasti selamat. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan sampai yang lagi ngalami ujian kehidupan hari ini berkata menyerah. Percayalah, mau selingkuhanmu siapa kek, sepupu, mau selingkuhannya suamimu cantiknya kayak bintang film, kayak artis seksi, semuanya percayalah, bagi Tuhan yang pasti nanti keputusan Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Jalan Tuhan itu yang akan terlaksana. Saudara tidak perlu takut ya. Jalan Tuhan itu percayalah, jalannya itu nanti arahnya saudara tidak akan dibawa ke bawah, naik ya. Jadi kepala, berhasil, beruntung. Yang penting dengar, lakukan firman, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sudah, jalan itu aja. Jalannya dengar, lakukan firman, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita akan dibawa promosinya Tuhan pasti. Tidak mungkin hidupmu tidak berakhir dengan promosi. Hidupmu pasti berakhir dengan promosi Tuhan yang arahnya pasti naik. Siapa yang gak mau dipromosikan naik? Jadi kepala. Yang tadinya karyawan jadi kepala. Yang tadinya jadi biasa-biasa dijadikan kepala. Semuanya jadi kepala. Berhasil, beruntung. Itu tadi. Apa keputusan Tuhan? Janji. Ingat ya, hari ini tidak ada keputusan Tuhan. Itu keputusannya mencelakakan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu tidak pernah janji yang buruk. Keputusan Tuhan itu selalu berkaitan dengan janji. Jadi mulai malam ini yuk, siapapun yang bergabung malam ini, kalau engkau lagi ngalami masalah sebelum tidur, mulai kita praktek ya, sama-sama. Bisa enggak dipraktekkan khotbah ini? Bisa. Contohnya ya, contohnya gini, kalau saudara masih bergumul dengan pasangan ya, katakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Yes, amin. Itu dilakukan ya. Kita percaya. Yang kedua yaitu apa? Janji Tuhan itu janji yang murni. Janji Tuhan itu tidak akan pernah lalai. Yes, amin, digenapi. Janjinya murni. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara mulai praktek. Aku percaya. Mau kamu galak, aku doakan kamu tambah galak, tambah ndak pulang rumah. Aku tetap percaya. Aku dengar apa kata Tuhan. Aku tahu hari ini Tuhan bawa hidupku naik jadi kepala. Aku akan berhasil dan beruntung. Aku tidak akan takut. Bertahan. Percaya pasti lihat jalan. Berharap pasti melihat hasil akhirnya penuh kepastian. Tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah hari ini memalukan hidupku. Nah, ini mulai dipraktekkan. Jangan gampang-gampang ngomong yang negatif. Karena kalau saudara berbicara yang negatif, maka yang negatif, yang buruk malah menimpa. Tapi kalau kita berbicara yang baik, percayalah hari ini hidupmu pasti. Keputusan Tuhan tidak akan pernah salah. Janji jalannya juga tidak pernah salah. Walaupun jalannya bonyok ya Bu Eli. Iya, tidak apa-apa. Yang ketiga, langkah Tuhan ikuti. Melangkah aja. Melangkah
bulan ini belum, melangkah aja, melangkah sampai saudara akan melihat yang namanya pertahananmu, kepercayaanmu, pengharapanmu akan melihat hasil yang spektakuler. Amin. Kita percaya malam ini saya sudah selesai 3 hal ya. Yang lagi galau-galau, yuk hidup semangat ya. Jangan pernah berkecil hati. Ketika kita bertahan, kita akan melihat jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Yuk kita mau doa. Hari ini saya akan berdoa. Siapa yang punya beban berat ya, kita percaya bahwa kita mau dapat kelegaan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan itu sudah bijakkan. Hari ini jangan fokus dengan satu pintu yang tertutup, karena di depan itu Dia sudah sediakan banyak pintu yang akan kita masuki. Jangan fokus hanya dengan satu pintu dan hidupmu kehilangan banyak pintu, rugi. Kalau dulu saya fokus dengan satu pintunya, hanya kapan suami kembali, kapan dicintai, maka saya tidak menikmati pintu-pintu hari ini. Pintu pengembalaan PD Victory, pintu jadi hamba Tuhan, pintu lihat anak saya sudah berhasil lulus semua, pintu di mana Pak Nyoto juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pintu-pintu pelayanan yang Tuhan buka buat PD Victory. Saya tidak akan melihat. Malam ini siapa yang punya beban berat, percayalah Tuhan berkata malam ini, taruh tanganmu di dada. Ikut Kristus adalah hidup penuh kepastian. Jangan takut. Malam ini sesuatu yang membawa engkau takut, kita mau belajar menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepastian. Janji, semua jalan di mana saudara arahnya sudah jelas kemana, sukses. Hari ini Dia akan berikan janji sukses. Bahkan hari ini Dia juga akan memberikan pertahananmu untuk memulihkan, memperoleh kembali. Yang hilang, saudara akan memperolehnya kembali. Yang rugi, saudara akan memperoleh keuntungan kembali. Yang rumah tangganya hancur, saudara akan memperoleh anggur yang manis kembali. Yuk kita taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih. Malam ini kami sebelum tidur, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Engkau yang tahu apa yang kami alami hari-hari ini. Semua yang kelihatannya serba tidak pasti, semua yang serba minim, serba kacau Tuhan di depan kami. Ketika kami mengangkat tangan, maka Engkau yang turun tangan Tuhan. Engkau mengambil alih semua masa-masa di mana kami, masa yang sulit, masa yang sukar, untuk Engkau gantikan dengan hal-hal yang pasti. Kami menerima janji Tuhan, kami menerima kesuksesan, kami menerima bagaimana hasil akhir yang tidak pernah mengecewakan kami dalam keuangan, rumah tangga, kesehatan, masa depan, anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kepastian. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalau sebentar kami mau istirahat dan kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam.